Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang strategi kombinasi dalam pembagian kelompok. Studi kasus pembagian kelompok UTS Maddes. Anggota-anggota dari kelompok kami yaitu Yang pertama ada Pasya Nanta Pratama dengan NIM D1041 2110015. Kemudian ada Reza Andika Putra dengan NIM D1041 2211023. Kemudian ada Hairunisa dengan NIM D1041 2211050. Kemudian ada Faiz Dian Nur Yahya dengan NIM D1041 2211087. apa itu kombinasi? Dalam matematika diskrit, kombinasi merujuk pada cara-cara untuk memilih kelompok objek dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan atau pengulangan objek tersebut. Kombinasi digunakan ketika kita ingin memilih sejumlah objek dari himpunan tanpa memperhatikan urutan di mana objek-objek tersebut dipilih. Penyelesaian menggunakan kombinasi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut, yaitu C sama dengan n faktorial per dalam kurung n kurang r faktorial dikali r faktorial, di mana n adalah jumlah total objek yang tersedia, R adalah jumlah objek yang ingin dipilih, dan n faktorial adalah faktorial dari n. Nah, penggunaan kombinasi dalam penyelesaian masalah matematis itu ada banyak banget. Salah satu di antaranya ada pembagian dan pengelompokan, probabilitas, dan kriptografi. Dalam pembagian dan pengelompokan, masalah-masalah pembagian objek atau orang ke dalam kelompok-kelompok tertentu dengan aturan tertentu, seperti pembagian tugas, pembentukan tim, atau pembagian sumber daya. Pada probabilitas, dalam teori probabilitas, kombinasi digunakan untuk menghitung kemungkinan dari berbagai kejadian yang terjadi dalam eksperimen acak. Kemudian ada kriptografi. Dalam ilmu kriptografi, kombinasi digunakan dalam pembuatan dan analisis sandi, terutama dalam penyusunan kata sandi dan enkripsi. Algoritma perhitungan kombinasi. Proses pertama, kita melakukan input terhadap nilai n dan juga r. Lalu proses kedua, mencari nilai m, yaitu sama dengan n dikurang r, dengan syarat n lebih dari r. Lalu proses ketiga, hitung hasil faktorial tiap variabel. Lalu proses keempat, memasukkan nilai yang didapat dalam rumus kombinasi, yaitu C sama dengan n dibagi dalam kurung r dikali m. Untuk flowchartnya dapat digambarkan sebagai berikut. Studi kasus. Pembagian kelompok adalah proses penting dalam berbagai aspek kehidupan, dari dunia pendidikan hingga lingkup bisnis. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mengorganisasikan individu-individu ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Pada kenyataannya, proses pembagian kelompok bukanlah tugas yang mudah. Ini melibatkan banyak variabel dan pertimbangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tingkat kemampuan, preferensi, atau kesetaraan dalam kelompok. Oleh karena itu, diperlakukan pendekatan yang matang dan metode yang efisien untuk melakukan pembagian kelompok yang adil dan sesuai. Berikut beberapa permasalahan pada sistem yang telah ada. Yang pertama, keterbatasan dalam berbagai kriteria. Yang kedua, keterbatasan kapasitas dan kurangnya otomatisasi. Dan yang ketiga, ketidaktransparan. Analisa kebutuhan sistem. Berdasarkan analisis sistem yang sedang berjalan, maka diperlukan sistem yang dapat memfasilitasi pembagian kelompok dengan optimal. Sistem yang akan dibuat berbasis pemrograman dengan konsep kombinasi yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam proses pembagian kelompok. Konsep kombinasi digunakan untuk menciptakan kelompok yang seimbang dan efisien dengan mempertimbangkan preferensi peserta. Melihat preferensi peserta dengan cermat, melakukan pembentukan kelompok berdasarkan kombinasi yang optimal, dan memberikan hasil pembagian kelompok menjadi fokus utama dalam pemrograman ini. Algoritma sistem dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengumpulan data peserta. Data peserta mencakup nama dan kemampuan masing-masing peserta.
peserta. Informasi ini diperlukan untuk menilai kriteria pembagian kelompok. Kedua adalah pembentukan kombinasi. Setelah data peserta terkumpul, algoritma membentuk kombinasi berdasarkan jumlah peserta dan jumlah anggota kelompok yang diinginkan. Dalam kasus ini, kami mencari kombinasi unik dari 2 orang untuk membentuk pasangan dalam kelompok. Ketiga, penilaian setiap kombinasi. Setiap kombinasi dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti keseimbangan kemampuan. Untuk menghitung keseimbangan, kami mempertimbangkan kemampuan setiap anggota dalam kelompok dan mencari perbedaan antara kemampuan anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah seleksi anggota kelompok terbaik. Algoritma memilih kelompok terbaik yang memenuhi kriteria. Kelompok terbaik adalah kombinasi yang memiliki perbedaan kemampuan terkecil antara anggotanya. Ini berarti kelompok memiliki keseimbangan kemampuan yang tinggi. Pada bagian selanjutnya, yaitu contoh permasalahan. Bagaimana cara membagi 10 nama menjadi 5 kelompok dengan masing-masing terdiri dari 2 orang, yaitu dapat digunakan rumus kombinasi dengan C NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. N itu adalah jumlah elemen yang akan dibagi dalam hal ini 10 nama. R adalah jumlah elemen dalam setiap kelompok, dalam hal ini 2 orang. Penyelesaiannya terdapat 45 cara yang berbeda untuk membagi 10 nama menjadi 5 kelompok. Masing-masing terdiri dari 2 orang, setiap kelompok akan memiliki kombinasi yang berbeda dari nama-nama yang ada. Berikut adalah implementasi pada sistem. Terdapat 10 nama: Adit, Ujang, Ucup, Ucok, Budi, Pasha, Yadis, Ukon, Ahmad, Felix. Akan dibagi dengan jumlah anggota per kelompok yaitu 2. Lalu di generate dan hasil pembagian kelompok terdapat menjadi 5 kelompok dan memiliki 45 kombinasi. Kesimpulannya adalah metode kombinasi adalah alat yang kuat dalam pembagian kelompok yang efisien, seimbang. Dalam konteks proyek mini ini, pengguna konsep ini berhasil menghasilkan berbagai konfigurasi kelompok yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Namun, perlu dicatat bahwa metode ini hanya mencakup satu aspek dari pembagian kelompok, yaitu keseimbangan kemampuan. Masih ada banyak variabel dan pertimbangan lain yang dapat memengaruhi pembagian kelompok, dan mereka perlu diperhatikan dalam pengembangan lebih lanjut. Dan dengan pemahaman tentang potensi dan keterbatasan metode kombinasi, kita dapat mempertimbangkan aplikasi dalam situasi nyata dengan lebih bijak. Sekian dari saya. Terima kasih.